Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Karena jawab salamnya kurang semangat, apa ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa doakan yang jawab salam Pak tadi dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Apa doakan semoga dimudahkan dalam menuntut ilmu untuk menggunakan pelajaran pada hari ini. Amin. Amin. Baik. Gimana kabarnya anak-anak Pak semuanya? Alhamdulillah sehat. Ngantuk, Pak. Ngantuk, ya. Ya, mudah-mudahan untuk mata pelajaran kita yang pada bab 8 ini bisa kita laksanakan dengan lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Ananda semuanya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, Pak minta kepada ketua kelas untuk membaca doa terlebih dahulu. Nah, kepada salah ketua kelas kami Pak mohon untuk dipimpin doa. Silakan. Coba Muhammad Sofyan aja yang mimpin doa. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik, perhatian semuanya, siap gerak? Hormat gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Muhammadina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni rusda. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan berakhirnya doa tadi, semoga setiap apa-apa yang kita kerjakan pada hari ini dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Anda semuanya. Amin. Sebentar Pak coba untuk ice breaking. Cuman ice breakingnya cuman ya ringan-ringan aja Nanda semua. Coba Pak lihat semangatnya. Coba perlihatkan kepada Pak senyumnya sedikit ya. Coba semuanya senyum nak. Nah, coba semuanya. Nah, iya Miss Linda coba senyum. Nah, karena senyum itu merupakan sedekah ya. Ibadah. Apa yang Anda? Sebelum kita mulai pelajaran lanjut terlebih dahulu, Pak coba cek absennya. Dina Primasari. Ada angkat tangan nak? Ya. Nur Hidayani. Hadir Pak. Ya. Hadir Pak. Ya. Sri Maivita Nasmi. Oh Alfa ya? Ada? Hadir Pak. Oh ya baik. Zultifa. Hadir Pak. Ya. Indah Mustika. Hadir Pak. Zultivia Pak. Zultivia. Yang tidak hadir ada nak? Hadir semua ya? Hadir semua Pak. Baik, alhamdulillah. Baik Ananda, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang bab 8 yaitu tentang adab-adab menggunakan media sosial. Ya Pak, coba nanti sebentar ya, Pak coba buka dulu materi pembelajarannya. Udah kelihatan nak materinya? Udah? Belum Pak. Belum Pak.
Udah kelihatan belum? Coba udah kelihatan. Udah, Pak. Udah. Udah. Nah, baik. Materi kita pada hari ini yaitu tentang adab menggunakan media sosial dalam Islam. Kepada Ananda kami, Nur Hidayani, coba Pak bantu bacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Dengar suara saya, Pak? Dengar, Nak, dengar. Bagus, Nak. 1. Menjelaskan pengertian adab-adab dalam menggunakan media sosial. 2. Menjelaskan dalil-dalil nakli adab-adab menggunakan media sosial. Sudah, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Aplaus buat anak kami. Baik. Materi kita untuk tidak melebarnya materi kita pada hari ini, kita yaitu cukup 2 saja. Yang pertama menjelaskan tentang pengertian. Kedua, adab-adab menggunakan media sosial. Ketiga, menjelaskan dalil naklinya. Sebelumnya, Nanda Pak, semuanya, apa yakin dan percaya kita semuanya udah memiliki HP? Kan ada enggak? Siapa ada enggak di sini yang tidak punya HP? Coba angkat tangan. Punya semua, Pak. Semua anak ya. Nah, baik. Apa akan jelaskan, apa nanya, selama ini HP Ananda Pak, Ananda semua itu digunakan untuk apa aja? Coba Andika, itu apa aja HP-nya digunakan selama ini? Untuk berkomunikasi, Pak. Berkomunikasi, misalnya seperti apa Nanda? Nelpon, Pak. WA. Iya, iya, bagus sekali. Coba Bu Nanda Sri Maivita Nasmi. Selama ini media sosial apa saja yang pernah diikuti? Yang pernah ada, yang pernah diikuti, Nak? Ada Instagram, Pak. Ada Facebook. Ada Twitter. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter. Nah, banyak sekali ya. Ya, Pak. Ya, Nanda Sofian. Coba dari media sosial yang kalian ikuti, apa manfaat dan dampaknya selama ini? Anda pernah ada apa manfaatnya? Ada pernah dampak manfaatnya media sosial yang dipakai selama ini? Ada coba bantu yang lain. Itu, Pak. Pertama, mencari bantuan dalam pembelajaran, Pak. Oh iya, bisa mencari chatting di Google, Nak ya. Iya, Pak. Ya, bagus sekali, Nanda. Ya, selanjutnya, Nak. Mari sebentar Bapak akan coba menjelaskan tentang apa itu media sosial. Yang pertama pengertian. Coba Nanda apa baca? Ibu Nanda Riri, coba dibaca. Apa itu pengertian umum media sosial? Media sosial itu suatu platform digital yang menyediakan fasilitas bagi para penggunanya untuk berinteraksi dan berbagi konten dengan sambungan internet. Ya, bagus. Ada lagi yang menurut Lewis, coba baca selanjutnya. Menurut Kak Lewis, tahun 2010, suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang terhubung dan melakukan interaksi, produksi, dan berbagi pesan. Sementara menurut Dave Karpen, suatu tempat kumpulan gambar, video, dan tulisan sehingga hubungan interaksi dalam jaringan baik antar individu atau kelompok. Ya, Pak. baik. Ya, baik. Terima kasih, Hananda. Nah, tadi kan kita udah jelaskan, kita udah bisa memahami secara umum pengertian apa itu media sosial. Dan juga media sosial menurut ahli. Sama-sama kita bisa pahami. Selanjutnya, ada lagi zaman sekarang banyak sekali macam-macam media sosial. Yang pertama, ada itu jenisnya seperti layanan blog. Ada lagi berbentuk layanan jejaring sosial. Ada lagi yang berbentuk layanan berbagai sosial. Nah, itu di antara macam-macam media sosial saat ini yang sering kita temui. Nah, selanjutnya Nanda,
Karena zaman sekarang, zaman media sosial ini banyak sekali efek manfaatnya. Karena dengan media sosial, kita bisa, hubungan yang jauh bisa jadi dekat. Informasi kita bisa lebih cepat. Baru kejadian kemarin di Palestina, sekarang kita langsung bisa nonton melihat kejadiannya. Nah, dan juga Nanda, kita lihat di berita media televisi, banyak baru kemarin presiden kita diangkat, udah banyak koruptor, udah banyak yang ditangkap. Karena begitu melalui media sosial informasi itu begitu sangat cepat sekali Nanda semuanya. Nah, begitu juga kita lihat di media sosial banyak orang yang berkelahi, bermusuhan, berantem dan sebagainya juga karena pengaruh media sosial. Nah, Nanda, coba Nanda bantu bacakan apa di antara dampak positif media sosial dan dampak negatifnya. Coba Nanda Nofrizal Mai Chandra coba dibacakan, Nak. Baik, Pak. Saya akan membacakan dampak positif media sosial. Yang pertama, memudahkan berkomunikasi. Ya, Yang kedua, memudahkan dalam mencari informasi. ya benar. Yang ketiga, sarana untuk mengembangkan bisnis. Ya, Yang kelima, sarana hiburan. ya. Yang keenam, sarana pembelajaran. Hmm. Sedangkan dampak negatif media sosial itu, pertama, mengganggu kesehatan mental. Ya, Yang kedua, membuat pengguna menjadi kecanduan internet. ya. Yang ketiga, penyebaran informasi palsu. Yang keempat, cyberbullying. Yang kelima, pornografi. Ya, Itu, Pak. benar. Terima kasih Nanda. Dari- Jadi karena dampak negatif dan dampak positifnya media sosial ini sangat berpengaruh sekali, sangat banyak sekali. Karena itu Nanda semuanya tergantung kita lagi. Mau makaikan media sosial tuh buat yang bagus ataupun buat yang negatifnya. Karena itu perlu kita pelajari dalam Islam adab-adab apa saja yang harus kita ketahui agar kita tidak salah-salah dalam menggunakan media sosial. Nah, dalil dalam Quran Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Coba Nanda Dina coba bacakan dalilnya. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qawlu qawla. Sadaqallahul azim. Ya, Kurang jelas, Pak. ya bagus Nanda. Ya, dalam ayat ini Allah mengatakan yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Artinya Nanda semua, dalam bermedia sosial kita dianjurkan untuk selalu bersikap jujur. Tidak boleh menyakiti orang lain ataupun teman. Itu salah satu adab kita dalam media sosial yang diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Nah, selanjutnya Nanda, tadi pengertian kita udah mengetahui apa itu yang pengertiannya tentang adab menggunakan media sosial. Pak bacakan adab pengertiannya. Adab menggunakan media sosial adalah rambu-rambu atau tuntunan dalam bermedia sosial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, karena itu karena banyaknya kejadian permasalahan yang diakibatkan oleh media sosial, maka perlu kita sebagai siswa, sebagai anak bangsa harus paham tentang adab-adab menggunakan media sosial ini, Nanda. Nah, baik. Karena Pak udah jelaskan tentang pengertian, tentang adab menggunakan media sosial, tentang dalil-dalil menggunakan media sosial. Nah, sekarang terakhir apa akan uji dan akan Pak tes. Kita bentuk cukup 3 kelompok. Kelompok pertama Pak tunjuk saja. Yang pertama kelompok jadi kelompok 1 kepada Nanda kami Andika beserta anggota. Yang kelompok 2 kepada Riri dan anggota. Kelompok 3 kepada Sofyan dan anggota. Nah, coba nanti kerjakan tugas yang telah Pak share tadi, yang Pak kirim tadi di WA-nya. Silakan buka WA-nya, Nak. Tadi ada tugas telah Pak share di situ. Silakan dikerjakan. Oke, 40 Pak. menit, Nak. Berarti yang 4 enggak, Pak ya? Nah, 3 Ya, aja, belum, Pak Nak. ya. 3 aja, Nak. Cukup 3 aja. Nah, mana tadi soalnya, Pak?
Ya, yang pertama tentang kelompok 1 Andika tentang pengertian media sosial. Kelompok 2 tentang Riri cari tentang adab-adab menggunakan media sosial. Tentang anggota Sofian dan anggota tentang dalilnya. Coba tadi lihat, nak. Nah, setelah itu, setelah jawab, silakan bacakan dan presentasikan apa-apa yang telah Ananda buat. Silakan siapa Ananda duluan yang akan presentasikannya, akan membacakan. Udah ada yang siap, Nanda? Belum, Pak. Belum. Pakai GHM apa? Ya, yang udah siap. Alandika kelompok 1 udah siap, nak? 1, Pak. Kelompok Ya. 1, Pak. Ya, Pak. silakan Tentang ditampilkan. pengertian ya, Pak. Ya, nak. Baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi yaitu tentang pengertian adab bermedia sosial. Adab bermedia sosial itu merujuk pada tata krama dan etika yang harus diikuti saat berinteraksi di platform media sosial. Dan untuk adab itu meliputi seperti etika berkomunikasi, keterbukaan dan kejujuran, privasi dan keamanan, tanggung jawab, dan menghindari konflik. Ya. Mungkin itu Pak hasil diskusi kami. Kalau ada tanggapan, saran dari teman-teman dipersilakan. Ya, baik Nanda. Terima kasih kelompok 1 yang telah membacakan presentasinya di hadapan kita bersama. Sangat jelas sekali, cukup sempurna sekali, singkat dan padat. Nah, mungkin kita langsung masuk saja dulu kepada pembahasan kelompok yang selanjutnya. Kepada kelompok 2, kelompok Riri dan kawan-kawan silakan dipresentasikan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu adab yang harus kita jaga dalam menggunakan media sosial. Menggunakan media sosial dengan baik sangat penting agar dapat menjaga etika dan menghormati hak orang lain. Berikut ada beberapa adab yang harus kita perhatikan. Yang pertama, berbicara dengan sopan, yaitu gunakan bahasa yang baik dan sopan. Hindari kata-kata kasar, penghinaan atau sindiran yang bisa menyakiti perasaan orang lain. Yang kedua, hati-hati dengan informasi yang dibagikan. Sebelum membagikan berita atau informasi, pastikan sumbernya terpercaya. Jangan menyebarkan hoaks atau informasi yang belum terverifikasi. Yang ketiga, menghormati privasi orang lain. Jangan membagikan foto, video, atau informasi pribadi orang lain tanpa izin mereka. Yang keempat, bersikap bijaksana dalam berkomentar. Berkomentarlah dengan tujuan yang baik, menghindari perdebatan yang tidak perlu. Terima kasih, demikian presentasi kami. Kalau ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain, kami persilahkan. Ya, sangat jelas dan sempurna sekali jawabannya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut kepada kelompok 3, kepada Pak. Nanda Sofian. Silakan Pak, Nanda, dibacakan kelompok dalilnya. Kelompok 3 kami nggak ada Al-Quran, Pak. Paket udah habis, Pak. Gimana, Pak? Bisa nggak PR, Pak? Oh, baik Nanda semua. Ya, karena Bapak baik hati deh. karena Quran ataupun Nanda dari kelompoknya, jadi nggak apa-apa kita jadikan PR. Atau ada yang bisa bantu tentang dalil tentang penggunaan media sosial? Ada yang bisa bantu Ya. Nanda? Nggak ada, Pak. Ada yang bisa bantu Nanda? Nah, sekali lagi coba, ada yang bisa bantu? Ya, Andika bisa Oh iya, bantu. Pak.
Ya. Saya bisa. Pak. Nah, silakan siapa yang bisa? Besarkan layarnya, Pak. Nggak Ya, kelihatan Pak. dong. Nah, sini aja saya bisa bantu, Pak. Ah, bisa silakan. Nana. Jendela aja mana? Izin menjawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Allahu wa qulu Ulang lagi ya, Pak. Ya, boleh silakan. Allah wa qulu qauma sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Terima kasih. Terima Ya, baik kasih Anda Pak. semua. Yuk, Jadi kami silakan nggak jadi kita. PR Pak ya. Ya, Nggak jadi PR kan Pak? Iya. Ya, silakan kita aplaus kepada teman kita Dina yang membantu saudaranya. Ya, aplaus kita semua. Ya, oke, makasih. Ya, baik Anda semua dengan berakhirnya materi kita pada hari ini. Silakan Ananda yang bisa menyimpulkan tentang materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kepada Pak Akis bisa membantu menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya Akis, Akis cepat Akis. Ada yang bisa bantu? Akis you. Kis permisi, Pak. Permisi. Oh, ya, permisi. Oh, Ya. baik. Ah. Baik, kalau begitu baik akan Pak coba kesimpulan pada materi kita pada hari ini dengan mempelajari media sosial, adab-adab media sosial. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari pemakaian media sosial yang tidak bermanfaat dengan tidak menyakiti orang lain, tidak ada bully dan sebagainya. Mudah-mudahan Anda dengan materi ini ke depan kita bisa mempergunakan media sosial ini untuk nilai-nilai yang positif. Seperti kita bisa juga menggunakan untuk mencari informasi, untuk mengembangkan bisnis, dan juga bisa untuk kita jadikan untuk sarana pembelajaran. Dan kita bisa terjauh, jangan sampai media sosial kita gunakan untuk game online, judi, dan sebagainya, pornografi juga, dan sebagainya. Baik Anda semua, sebelum kita tutup materi pembelajaran kita pada hari ini, Pak tanya kepada Ananda, bagaimana perasaan Ananda setelah belajar pada hari ini? Senang Pak. Senang? Ya, Senang. alhamdulillah. Bertambah ilmu kami Pak. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan selalu belajar, semakin hari kita ilmu kita semakin bertambah dan semakin meningkat. Baik Anda semua, mari kita tutup acara kita kepada salah seorang teman kita, saudara kita, supaya agar menutup pertemuan kita dengan doa. Silakan kepada Ananda. Baik Pak, terima kasih Pak atas ilmunya yang sudah Bapak berikan kepada kita. Baik, kita tutup membacakan doa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, demikianlah dengan pembacaan doa tadi, maka berakhir kita materi kita pada hari ini. Jumpa lagi kita pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah jadi itu. Stop. Lah bisa kedua Bapak Stop, dari Pendra. Lah stop tadi nak. Leleh. Dari jam 10 dulu, Teh.